Halo para penggali, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Gali Kisah di mana kita akan membahas kisah-kisah kriminal, kontroversial, dan fenomenal dari berbagai belahan dunia. Hari ini kita akan ngebahas kisah yang bukan cuma bikin heboh dunia maya, tapi juga membuka mata tentang sisi gelap industri hiburan digital. Apakah itu? Kita semua tahu, kids influencer sekarang jadi tren di mana-mana. Anak-anak kecil bisa punya jutaan followers, menghasilkan uang miliaran, bahkan hidup lebih mewah daripada orang dewasa yang kerja banting tulang. Tetapi di balik layar penuh warna itu ada cerita kelam yang jarang kita lihat. Kasus yang akan kita bahas adalah tentang Piper Rockell, seorang gadis kecil yang viral sejak usia dini, tapi ternyata harus menanggung beban berat karena ambisi ibunya, si Tiffany Smith. Mulai dari eksploitasi, pelecehan, sampai gugatan hukum jutaan dolar, semuanya ada di sini. Jadi siap-siap, karena cerita ini nggak kalah dramatis dari film thriller guys. Fenomena kids influencer sendiri muncul karena algoritma platform digital yang suka banget dengan konten anak-anak. Bocah kecil yang kelihatan lucu dan polos bisa mendatangkan jutaan views hanya dari satu video aja. Penonton anak-anak biasanya nonton berulang kali, sementara orang tua sering nyalain video itu biar anaknya santai, anaknya tenang, dan gak rewel. Akhirnya channel-channel kids influencer jadi ladang duit yang besar banget. Gak heran kalau ada bocil yang sukses banget sampai bisa beli rumah jutaan dolar, mobil mewah, bahkan hidup seperti selebriti Hollywood. Tapi masalahnya, popularitas ini seringkali datang dengan harga mahal. Terutama kalau orang tua mereka lebih mementingkan uang dan ketenaran daripada kesejahteraan anaknya sendiri. Dan itulah yang terjadi pada Piper Rockell. Jadi si Piper ini lahir tahun 2007 dan sejak umur 4 tahun sudah terbiasa tampil di ajang kontes kecantikan. Dia terinspirasi dari acara TV Toddlers and Tiaras yang populer di Amerika. Dari kecil si Piper ini bercita-cita jadi bintang, apalagi setelah ayahnya pergi meninggalkan keluarga. Sang ibu, Tiffany Smith, melihat peluang besar dan bertekad menjadikan Piper artis besar. Tiffany mulai mengarahkan seluruh hidup Piper untuk mengejar popularitas. Pendidikan formal nyaris ditinggalkan. Semua energi difokuskan untuk karir hiburan saja. Piper makin terkenal lewat aplikasi Musical.ly dengan konten lip sync yang tembus jutaan views. Tahun 2016, produser sosial media bahkan mendorong Piper bikin YouTube channel, dan dari situlah popularitasnya melonjak tajam. Tiffany, si ibunya ini, berperan besar dalam mengatur karir Piper. Dia sangat ambisius, protektif, bahkan rela pindah dari Georgia ke Los Angeles demi membawa Piper lebih dekat ke pusat industri hiburan. Nah, Tiffany juga membentuk grup influencer anak bernama The Squad, terinspirasi dari Jake Paul dan Tim 10. Grup ini berisi kids influencer lain yang bikin konten bareng-bareng supaya makin viral. Dan strategi itu pun berhasil. Video mereka sering tembus jutaan views, bahkan salah satunya mencapai 8 juta lebih. Tapi makin lama, gaya konten mereka mulai berubah. Piper dan teman-temannya dipakaikan baju mini, disuruh untuk berpose dewasa, bahkan dituntut melakukan challenge yang kontroversial. Strategi ini sangat sukses besar. Channel Piper tembus 1,8 miliar views. Pada tahun 2022 menghasilkan jutaan dolar per tahun. Kerjasama dengan Disney, NBC, hingga Amazon. Tapi popularitas besar ini ternyata dibangun dengan cara yang bermasalah. Anak-anak di The Squad sering dipaksa bekerja berjam-jam. Ada laporan bahwa mereka tuh harus bikin konten sampai lebih dari 12 jam sehari. Padahal aturan di California melarang anak-anak bekerja lebih dari 8 jam. Mereka nggak diberi waktu istirahat yang cukup. Bahkan ada yang cerita bahwa anak-anak dilarang ke toilet atau makan sebelum syuting selesai. Sorry, Jake, but I'm gonna have to diss you. It's not that I don't like you, it's just the other two are a lot cooler. Sekolah mereka terbengkalai, kehidupan normal nyaris hilang. Para orang tua mulai resah, apalagi setelah mendengar cerita tentang perlakuan kasar si Tiffany ini. Katanya Tiffany suka marah-marah
kalau hasil syuting gak sesuai, bahkan mengeluarkan kata-kata kasar kepada anak-anak. Situasi ini bikin banyak orang tua merasa anak mereka bukan lagi diperlakukan sebagai manusia kecil, tapi sebagai alat untuk mendatangkan uang. Kasus ini makin rumit guys ketika muncul sosok Hunter, kameramen utama sekaligus orang yang sering muncul di kontennya si Piper. Awalnya dikenalkan sebagai kakak Piper, tapi ternyata Hunter adalah pacar ibunya sendiri. Gosip liarnya menyebut Hunter pernah bilang pagi bareng Piper, malam bareng emaknya, yang tentu saja menimbulkan pertanyaan besar. Hubungan personal di balik layar jadi makin kabur. Sementara itu, anak-anak di The Squad mengaku sering dimanipulasi. Sawyer Sarbino salah satunya mengaku dipaksa pura-pura jatuh cinta dengan teman cewek demi menciptakan drama percintaan. Kalau dia nolak, dia bakal diancam dan kehilangan views, uang, bahkan popularitas. Kebayang gak sih anak-anak yang harusnya main gitu dan belajar malah dipaksa ngerti logika dunia hiburan yang penuh dengan tekanan. Tuduhan paling serius adalah soal pelecehan. Beberapa mantan anggota The Squad bersaksi bahwa Tiffany pernah memaksa Piper belajar ciuman dengan anak laki-laki lain. Bahkan ada dugaan dia sendiri ikut terlibat. Semua dilakukan demi bikin konten yang dianggap lebih menarik. Tiffany juga sering nyuruh anak-anak lain pose sensual, misalnya wajah seolah mau ciuman atau badan ditahan biar terlihat lebih seksi untuk thumbnail. Bahkan keponakannya sendiri, Claire Rocksmith, pernah mengalami perlakuan aneh dari Tiffany. Ini bikin publik terkejut sih, karena biasanya kasus eksploitasi anak dilakukan pria dewasa. Tapi kali ini justru datang dari seorang ibu yang seharusnya melindungi anaknya. Akhirnya pada Januari 2022, para orang tua dari ex anggota The Squad menggugat Tiffany Smith dan Piper Rockel dengan tuntutan $22 juta. Mereka menuduh Tiffany melakukan eksploitasi, pelecehan, memaksa anak bekerja di luar batas wajar, dan sabotase channel anak-anak yang keluar dari grup. Tiffany membantah keras, menyebut bahwa semua kegiatan itu hanyalah kolaborasi sukarela, bukan pekerjaan. Dia juga bilang anak-anak ikut mendapat exposure dan keuntungan dari kolaborasi tersebut. Tapi bukti-bukti yang muncul terlalu banyak. Dari kesaksian anak-anak, cerita pelecehan sampai cara kerja yang dianggap menyiksa, semua jadi bahan pertimbangan pengadilan. Kasus ini langsung jadi sorotan publik dan dibahas oleh media-media besar. Bahkan Netflix bikin dokumenter berjudul Bad Influence untuk mengungkap sisi gelap dunia influencer anak. Dampaknya langsung terasa. YouTube menonaktifkan AdSense channel Piper, membuatnya kehilangan penghasilan ratusan ribu dolar per bulan. Banyak brand besar membatalkan kerjasama. Sementara jadwal live show yang sudah terlanjur dijual, tiket VIP juga dibatalkan. Secara finansial, kerugian ini sangat besar, tapi yang lebih parah adalah dampak psikologisnya. Piper dilaporkan mengalami depresi, kehilangan nafsu makan, dan merasa hidupnya hancur. Dari seorang anak yang dulu dipuja jutaan orang, kini dia jadi bahan cibiran dan sorotan negatif. Dia merasa semua kerja kerasnya dirampas begitu saja dan kehilangan rasa percaya diri. Kasus ini akhirnya mencapai titik damai pada Desember 2024. Tiffany Smith dan Piper sepakat membayar ganti rugi sebesar $1,85 juta kepada para penggugat. Tapi meskipun ada perdamaian, luka yang ditinggalkan gak bisa hilang begitu saja. Banyak mantan anggota The Squad memilih meninggalkan dunia influencer. Ada yang banting setir jadi pembuat konten rohani, ada yang benar-benar menghapus akun sosial media, bahkan ada yang beralih jadi pegulat profesional. Piper sendiri masih aktif bikin konten, meski banyak netizen yang mengkritik gaya berpakaiannya yang dianggap terlalu dewasa. Netizen terbelah antara kasihan karena menganggap Piper korban dan juga mengkritik karena kontennya tetap kontroversial. Cerita ini juga memunculkan diskusi besar soal etika kids influencer. Apakah anak-anak seharusnya dilibatkan dalam dunia hiburan digital yang keras ini? Banyak pihak bilang bahwa anak-anak belum siap menghadapi tekanan popularitas, apalagi risiko eksploitasi dari orang dewasa. Tapi di sisi lain ada juga orang tua yang melihat ini sebagai peluang finansial untuk masa depan anaknya. Pertanyaannya, apakah benar uang dan popularitas sepadan dengan masa kecil yang hilang?
Piper Rockel adalah contoh nyata bagaimana popularitas bisa jadi pedang bermata dua. Kalau kita lihat lebih jauh, fenomena kids influencer ini memang rawan eksploitasi. Konten anak-anak biasanya dianggap aman dan lucu, tapi kenyataannya banyak juga yang dimanfaatkan untuk kepentingan orang dewasa. Ada yang sekedar cari views, ada yang benar-benar menjadikan anak sebagai mesin uang, bahkan lebih ngeri lagi ada predator online yang justru jadi penonton utama video anak-anak. Kasus Piper Rockel ini makin memperkuat kekhawatiran. Tiffany, ibunya sendiri, sadar bahwa banyak om-om di internet suka nonton konten bocah berpakaian mini dan dia sengaja mengarahkan anak-anak untuk tampil lebih seksi supaya views meledak. Selain faktor eksploitasi, ada juga dampak sosial yang muncul. Anak-anak di The Squad bukan cuma kehilangan masa kecilnya, tapi juga dipaksa terlibat dalam drama buatan. Mereka disuruh pura-pura pacaran, pura-pura ribut, bahkan harus menciptakan konflik palsu demi menaikkan engagement. Akibatnya, banyak anak-anak yang tumbuh dengan persepsi keliru soal hubungan sosial. Mereka terbiasa menganggap drama sebagai sesuatu yang wajar, padahal jelas-jelas nggak sehat. Ada yang trauma, ada yang merasa hidupnya penuh manipulasi, bahkan ada yang terbawa perilaku itu ke sekolah dan berujung pada kasus bullying. Mantan anggota The Squad juga banyak yang akhirnya buka suara setelah dewasa. Sophie Ferg misalnya, mengaku pernah diperlakukan tidak pantas oleh Tiffany saat menginap. Claire Rocksmith, keponakan Tiffany sendiri, mengaku jadi korban perilaku aneh sang tante. Sawyer Sarbino cerita tentang ancaman kehilangan views kalau dia nggak nurut. Semua pengakuan ini menunjukkan pola yang jelas. Tiffany menggunakan kekuasaan dan ambisinya untuk mengontrol anak-anak, bahkan dengan cara yang melanggar batas moral. Yang bikin makin ironis, Tiffany Smith selalu mengklaim bahwa semua ini dilakukan demi masa depan anaknya. Tapi kenyataannya yang lebih terlihat adalah ambisi pribadinya. Tiffany hidup dari popularitas Piper. Dan semakin sukses Piper, semakin besar pula penghasilan Tiffany. Banyak yang bilang Tiffany lebih mirip bos daripada ibu. Hubungan ibu anak yang seharusnya penuh kasih justru berubah jadi hubungan bisnis. Piper sendiri terlihat sering bingung antara perannya sebagai anak kecil dan sebagai selebriti. Dia kehilangan kesempatan menikmati masa kecil yang normal. Kalau kita tarik lebih luas, kasus Piper Rockel ini seharusnya jadi pelajaran penting buat dunia. Di satu sisi, internet membuka peluang besar buat siapa saja untuk jadi terkenal, termasuk anak-anak gitu ya. Tapi di sisi lain, tanpa regulasi yang jelas, anak-anak rentan jadi korban eksploitasi. Bahkan ketika orang tua sendiri yang memegang kendali, gak ada jaminan bahwa keputusan itu selalu demi kebaikan anak. Justru seringkali orang tua yang terjebak dalam ambisi pribadinya lupa bahwa anak-anak juga butuh masa kecil yang bahagia dan aman. Perdebatan juga muncul di kalangan netizen. Ada yang bilang Piper hanyalah korban seorang anak yang dikendalikan ibunya. Tapi ada juga yang menilai Piper tetap punya andil karena dia masih melanjutkan gaya kontennya hingga sekarang. Netizen terpecah antara simpati dan ada juga yang mengkritik. Tapi yang jelas nama Piper Rockel kini identik dengan kontroversi. Tiap kali dia upload konten baru, komentar penuh dengan perdebatan soal apakah dia sebenarnya korban atau pelaku juga. Brand-brand besar juga semakin berhati-hati setelah kasus ini. Dulu bekerja sama dengan kids influencer dianggap strategi marketing yang cerdas. Tapi sekarang banyak brand takut terseret kasus eksploitasi atau pelecehan. Reputasi bisa hancur hanya karena salah pilih partner. Makanya meski kids influencer ini masih ada, pamornya nggak sekuat dulu. Banyak orang tua juga mulai berpikir ulang sebelum mengizinkan anaknya menjadi bintang media sosial. Di sisi lain, muncul juga mantan anggota The Squad yang memanfaatkan kasus ini untuk mendapatkan exposure baru. Jadi setelah dokumenter Netflix tayang, beberapa dari mereka jadi lebih terkenal dan bahkan membangun karir baru di dunia hiburan. Ada yang menilai ini bentuk keadilan, ada juga yang sinis, bilang mereka hanya numpang tenar dari kontroversi Piper. Tapi apapun itu, kasus ini jelas mengubah hidup semua orang yang terlibat. Piper sendiri, meski dihantam banyak cobaan, masih bertahan di dunia hiburan. Dengan segala kritik yang datang, dia tetap aktif bikin konten. Masih sering tampil dengan gaya dewasa dan tetap punya jutaan followers setia. Sebagian orang kasihan karena menganggap dia nggak bisa lepas dari kendali ibunya. Sebagian yang lain menilai dia sebenarnya punya pilihan, tapi memilih tetap di jalur kontroversial demi uang. Sampai sekarang, pertanyaan itu belum punya jawaban yang pasti, guys. Kalau kita lihat, kisah Piper Rockel ini bukan cuma soal satu anak dan ibunya. Ini adalah gambaran dari fenomena besar yang lebih luas. Bagaimana dunia digital bisa mengubah hidup seseorang dengan cepat, tapi juga menghancurkannya dalam sekejap. Popularitas memang bisa membawa uang dan ketenaran, tapi tanpa kontrol yang sehat, itu bisa jadi bumerang. Anak-anak yang harusnya tumbuh dengan normal justru jadi korban sistem yang rakus akan konten dan views.
Buat para orang tua di luar sana, kasus ini harusnya jadi alarm besar. Ketika anak minta bikin channel YouTube atau TikTok atau sosmed yang lain, pertimbangannya bukan cuma soal peluang terkenal atau dapat duit. Jadi harus dipikirin juga soal kesehatan mental, pendidikannya, dan keamanan si anak tersebut. Jangan sampai orang tua justru jadi pihak pertama yang mengeksploitasi anaknya sendiri, seperti yang terjadi pada Piper. Karena pada akhirnya uang bisa hilang, popularitas bisa runtuh, tapi masa kecil yang hilang nggak bisa dikembalikan. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa internet bukan tempat yang aman sepenuhnya. Ada banyak penonton dewasa yang punya niat buruk ketika nonton konten anak-anak. Tiffany tahu ini dan justru memanfaatkannya demi views. Itu yang bikin kasus ini makin mengerikan. Kalau seorang ibu saja bisa memaksa anaknya tampil sensual demi traffic, bayangkan ada berapa banyak anak lain di luar sana yang mungkin mengalami hal serupa tanpa kita ketahui. Pada akhirnya, kasus Piper Rockell ini adalah cermin buat kita semua. Popularitas digital memang menggoda, apalagi ketika anak-anak bisa menghasilkan miliaran rupiah hanya dari bikin video. Tapi di balik angka besar itu, ada resiko eksploitasi, pelecehan, dan kehilangan masa kecil. Tiffany Smith mungkin akan terus dikenang sebagai ibu yang tega mengorbankan anaknya demi ambisi pribadi. Sementara Piper akan terus berjuang mencari jati diri di tengah kontroversi yang gak pernah berhenti. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Piper Rockell benar-benar korban dari ambisi ibunya? Ataukah dia ikut menikmati popularitas yang lahir dari kontroversi? Apakah anak-anak seharusnya diizinkan jadi influencer dengan resiko yang sebesar ini? Cerita Piper seharusnya jadi pelajaran buat kita semua bahwa masa kecil adalah hal yang berharga dan gak bisa diganti dengan uang. Pertanyaannya, kalau suatu hari anak kalian pingin jadi kids influencer, apakah kalian akan mendukung sepenuh hati atau justru melindungi mereka dari dunia yang penuh jebakan ini? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena diskusi soal ini masih akan terus panjang. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah fenomenal lainnya. Salam penggali.